Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025, terkhusus di SMP Negeri 15 Kota Surakarta. Mohon izin untuk membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah sekaligus mentor. Ketiga, seminar hasil laporan oleh 1. Bapak Sultan Hadi Anantotur, Sarjana Pendidikan. 2. Ibu Tina Sugesti, Sarjana Sosial. 3. Ibu Diah Putri Meitasari, Sarjana Pendidikan. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Keempat, tanggapan kepala sekolah sekaligus mentor. Dan yang terakhir, kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 15 Kota Surakarta sekaligus mentor, Ibu Heti Marheni SPAK MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru PPPK selaku narasumber pada seminar hari ini, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 15 Kota Surakarta selaku peserta seminar. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kasih dan anugerahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, supaya berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya nanti, kita akan berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Meniti acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 15 Kota Surakarta yang terhormat Ibu Heti Marheni SPAK MPD. Waktu dan tempat kami serahkan. Baik, terima kasih waktunya untuk saya, Sarah. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan kalau saat ini kita bisa bersama-sama hadir dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera bersama teman-teman bertiga untuk melaksanakan seminar hasil orientasinya. Teman-teman, kita patut bangga dan bersyukur karena ada beberapa teman di sekolah kita yang saat ini telah mengikuti MOOC dan berhasil melalui tahap demi tahap sampai pada akhirnya bisa melaksanakan atau menyeminarkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta, khususnya untuk P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Semoga seminar hasil laporan orientasi ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya membuahkan hasil yang bermanfaat untuk kinerja kita bersama dan berimbas outputnya ke sekolah kita semakin maju karena dilengkapi dengan keterampilan kemampuan dari teman-teman semuanya. Selamat sekali lagi untuk teman bertiga, Bu Meta, Bu Tina, dan Pak Sultan. Silahkan nanti menyampaikan laporan orientasinya kepada kami semuanya. Kami akan dengan saksama mendengarkan, mengikuti. Ya. Kalau nanti kami kurang paham boleh bertanya, ya. Tolong ditambahkan informasinya, dijelaskan. Semuanya hanya untuk kebaikan kita bersama. Dan itu saja mungkin dari saya. Selamat melanjutkan. Waktu saya kembalikan ke Bu Sarah. Selamat pagi semuanya.
Terima kasih banyak kepada Ibu Yenti atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan inti seminar hasil laporan. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sultan Hadi Anantotur Sarjana Pendidikan. Kepada beliau waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat. Terbukti kita semuanya bisa hadir di kegiatan seminar hasil laporan dari kami P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang kami hormati Bu Heti Marheni SPAK MPD selaku Kepala SMP Negeri 15 Kota Surakarta sekaligus mentor kami. Yang kami sayangi teman-temanku, rekan-rekan guru SMP Negeri 15 Kota Surakarta yang berkenan hadir pada pagi ini untuk mengikuti seminar. Terima kasih. I love you. Untuk teman-temanku P3K, Mbak Tina, Mbak Dewi, I love you too. Mbak Meta dan MC Kondang Bu Sarah sepanjang masa, terima kasih. Dan Pak Aldias, tim IT kita, terima kasih juga. Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya Sultan Hadi Anantotur Sarjana Pendidikan mohon izin untuk mempresentasikan hasil laporan saya selama kurang lebih 1 bulan mengikuti orientasi. Di sini kami mengangkat judul laporan, Bu Sarah bisa di-next, yaitu tentang peningkatan minat belajar matematika siswa kelas 7F melalui penerapan metode The Magic of Mathematics pada materi operasi bilangan bulat di SMP Negeri 15 Kota Surakarta. Namun sebelum kita bahas mengapa saya angkat judul ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang latar belakang bahwa diadakannya orientasi ini. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwasanya aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Yang selanjutnya, berdasarkan keputusan Kepala Nomor 289/K/PDP 07/2022 tentang pedoman orientasi PPPK, maka Kota Surakarta yang membuka rekrutmen PPPK juga memiliki kewajiban untuk melakukan orientasi PPPK. Kemudian maksud dan tujuan, yang pertama dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Di sini bertujuan agar peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian kami sampaikan waktu pelaksanaan dimulai tanggal 21 Mei hingga 26 Juni 2025. Tempat pelaksanaan di SMP Negeri 15 Kota Surakarta dilaksanakan melalui Soloasis. Kemudian pemerintah Kota Surakarta memiliki visi dan misi. Visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern,
tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misinya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya, kita paparkan visi dan misi Dinas Pendidikan. Visinya adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian misinya meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Untuk selanjutnya, di unit kerja kami di SMP Negeri 15 Kota Surakarta, ini kami dapatkan dari buku kurikulum yang telah tersusun. Visinya adalah terwujudnya insan yang berkarakter Pancasila, unggul dalam prestasi dan iptek, kemudian berbudaya lingkungan serta sadar kependudukan. Bapak Ibu, di sini saya memberikan warna berbudaya lingkungan berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 15 Kota Surakarta merupakan sekolah adiwiyata dan tingkat nasional saat ini dan menuju ke tingkat mandiri. Jadi mari bersama-sama semoga terlaksana adiwiyata tingkat mandiri. Kemudian sadar kependudukan, ini juga saya kasih warna kuning, ini terintegrasi dengan sekolah siaga kependudukan. Bahwasanya baru saja kita mengikuti lomba sekolah siaga kependudukan dan kita di SMP Negeri 15 Kota Surakarta adalah tingkat paripurna. Misinya mewujudkan intak dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satu kegiatannya adalah setiap pagi kita laksanakan, yaitu membaca kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila, dan ini juga salah satu kegiatannya juga setiap hari kita laksanakan, yaitu pembelajaran P5 untuk peserta didik. Kemudian mewujudkan peserta didik yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Tentunya salah satu kegiatannya adalah kita memberikan bimbingan, kemudian mengikut sertakan lomba akademik maupun non-akademik. Kemudian mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif. Di sini salah satu kegiatannya adalah kegiatan belajar mengajar dalam setiap harinya, dengan tentunya kita sebagai guru harus melaksanakan KBM atau pembelajaran itu dengan inovatif, kreatif gitu ya, agar tidak membosankan bagi siswa. Kemudian mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21. Di sini kita sebagai guru seharusnya memiliki keterampilan sosial emosional gitu, baik di dalam kelas maupun di luar kelas ataupun di luar sekolah begitu. Kemudian yang saya berikan warna hijau, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pelestarian lingkungan, menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan,
kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Ini terintegrasi dengan kita sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional, bahwasanya kita memiliki inovasi adiwiyata yang selalu kita dengarkan setiap alarm berbunyi, namanya Aldebaran, alarm dini memerangi sampah bersama. Nah, itu pada kegiatan itu alarm dibunyikan dan kita sebagai warga sekolah, guru maupun siswanya dengan segera untuk melaksanakan kebersihan di sekitar sekolah. Kemudian yang saya cetak kuning, nah itu menunjukkan sekolah siaga kependudukan. Bahwasanya kemarin kita terekspos di Jawa Pos Radar Solo gitu ya. Di situ kita memiliki inovasi namanya Jokes Libelska, Joglo Kependudukan 15 Surakarta. Letaknya di sana. Nanti bisa sama-sama kita cek, sama-sama kita nikmati joglonya gitu ya. Walaupun bentuknya seperti gazebo, jadi kita namakan joglo gitu ya. Selanjutnya bisa. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mulai membahas tentang isu-isu yang ada di SMP Negeri 15 Kota Surakarta. Yang saya angkat khususnya di sini berkaitan dengan pembelajaran matematika, mapel yang saya ampu sendiri. Bahwasanya saya mengidentifikasi yang pertama kurangnya minat belajar matematika, yang kedua kesulitan siswa dalam memahami materi operasi bilangan bulan. Kenapa saya mengangkat isu ini? Karena ternyata anggapan siswa sampai saat ini ya, termasuk saya dulu sebagai siswa, satu, guru matematika itu saklek, galak, raiso jak guyon, gitu. Turne wis saklek, wis galak, wis raiso jak guyon, pelajarannya wangel. Itu yang saya rasakan dulu, ternyata sampai sekarang stigma itu masih ada. Nah, untuk mematahkan stigma itu, maka saya angkat ini dengan metode pembelajaran yang nanti saya akan bahas dan nanti kita praktekkan beli. Nanti kita praktekkan bersama. Dan ini berharap agar pembelajaran matematika itu menyenangkan dan saya sebagai guru mboten dipandang galak, smile, gitu. Love you, gitu ya. Selanjutnya bisa. Di sini gagasannya yang saya angkat di sini adalah tentunya peningkatan minat belajar matematika. Di sini yang saya jadikan subjek penelitian yaitu siswa kelas 7F. Semoga nanti bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain atau jenjang di atasnya juga. Tentunya dengan melalui penerapan metode The Magic of Mathematics. Nah, metode ini saya terapkan pada materi operasi bilangan bulat karena saling berkesinambungan gitu ya, saling cocok. Dan ini penting materi operasi bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Kalau orang Jawa mengatakan pipolondo gitu ya, pengporo langsung tuh. Ini penting dalam belajar matematika. Kenapa? Ya sampai seterusnya kita belajar matematika dan dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak lepas yang namanya pipolondo kan begitu ya. Nah, ini sangat penting. Nah, ini adalah penerapan The Magic of Mathematics, di mana The Magic of Mathematics ini merupakan metode pembelajaran berbasis permainan. Sebenarnya berbasis permainan. Ini untuk apa? Untuk mancing gitu ya. Untuk mancing, untuk menstimulus siswa agar tertarik dulu, mereka memiliki minat belajar. Nah, dan minat ini kan nantinya mempengaruhi tingkat pemahaman siswa, kemudian lanjut ke hasil belajar siswa. Lanjut bisa. Ini adalah beberapa dokumentasi yang saya ambil di kelas 7F.
terlihat di sini, ya di sini siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran matematika dengan kita terapkan the magic of mathematics. Dan ini siswa berusaha untuk mengerjakan sendiri. Jadi the magic of mathematics ini, Bapak Ibu, saya sampaikan di sini. Misalnya ini ya, anak-anak coba sekarang kalian hitung 792 kurangi 591, coba hitung. Kira-kira dengan kita menyampaikan seperti itu, banyak yang antusias atau banyak yang tidak antusias dalam mencoba? Tidak. Tetapi saya terapkan the magic of mathematics. Anak-anak, coba kita bermain dulu sebentar ya, Pilih 3 angka kesukaan kalian, kemudian kalian tulis di bukumu. Kalau sudah terbentuk 3 angka, maka angka itu dibalik misalnya gitu ya. Kemudian coba dikurangkan. Nah, anak-anak itu antusias kenapa? Karena angka yang dipilih sesuai hati nuraninya, entah itu angka lahirnya, angka di bulan lahirnya, gitu misalnya. Jadi angka ini yang mencari anak-anak sendiri, gitu ya. Kita praktikkan, oke. Saya siapkan. Semoga membantu. Sampel saja. Nanti bisa pakai kalkulator biar cepat, nggak apa-apa. Di pulpennya juga saya siapkan. Ini dari koperasi. Nanti kembalikan lagi ya. Baik Bapak Ibu mohon perhatian. Tanpa saya melihat angka yang panjenengan pilih, coba panjenengan pilih 3 angka saja yang berarti itu adalah angka ratusan, gitu ya. Sekarang coba pilih 3 angka yang bentuk angka ratusan, misalnya 156, 792, tanpa ada angka yang kembar, gitu ya, Jangan sampai ada angka yang kembar. Kalau sudah, silakan angka 3 angka tadi dibalik dari belakang. Misalnya 156 jadi 651 gitu. Misalnya seperti itu. Kalau sudah, nah ini kita sampaikan ke siswa. Ini siswa jadi mengerti apa itu selisih. Sekarang coba diselisihkan. Selisih itu artinya bilangan yang nominalnya besar dikurangi yang lebih kecil kan gitu. Coba sekarang diselisihkan. Bapak Ibu bisa menggunakan kalkulator atau mencoba menghitung sendiri juga tidak apa-apa. Nah, di situ terdapat jawaban. Di situ terdapat sebuah jawaban. Coba saya minta tolong Bu Kiki, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya di angka pertama berapa Bu? Angka paling depan berapa? 9. Jawabannya apakah 99 Bu Kiki? That's right. Bu Betty gimana? Saya minta jawaban digit paling akhir berarti. Digit paling akhir. Iya. 5. Apakah jawabannya 495? Kok bisa tahu? Oke, baik. Ini contoh saja. Bu Anis belum. Bu Dewi, saya minta angka jawabannya digit paling depan Bu. Paling depan. Oke. 6. Apakah jawabannya 693? Betul, Pak. Ternyata betul Bapak Ibu. Ternyata betul. Ini namanya the magic of mathematics. Jadi siswa juga mau menghitung sendiri dan angkanya itu pilihannya sendiri, bukan saya yang coba 500 ya, saya tulis 293 kurangi 145, coba dikurangi gitu. Itu sangat biasa sekali. Tapi dengan stimulus ini
bisa meningkatkan minat dan juga aktivitas siswa di dalam kelas. Ini baru 3 angka, yang 4 angka mau dicoba buatan saya. Ini saya terapkan. Intinya saya menerapkan the magic of mathematics ini dalam belajar matematika. Tujuannya untuk meningkatkan minat siswa dulu dalam belajar matematika. Kalau minatnya sudah timbul, maka ini nanti saling berhubungan selanjutnya dengan tingkat pemahaman siswa. Jadi siswa kan jadi nanti kita setelah permainan ini kan biasanya saya menuju ke konsep-konsep yang harus saya laksanakan pada materi operasi bilangan bulat ini. Dan nantinya dengan harapan hasil belajar siswa juga terpenuhi. Selanjutnya bersama. Kesimpulannya yang saya dapatkan dengan isu yang saya angkat dan juga gagasan yang saya angkat, diharapkan pembelajaran matematika khususnya di SMP Negeri 15 Surakarta itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan begitu, tidak ditakuti oleh siswa, baik ditakuti gurunya maupun pelajarannya, ya jangan sampai. Maka kalau kita membuat siswa senang dulu, kalau siswa senang kan apapun bisa kita enak mengelola kelasnya kan enak juga. Maka ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap belajar matematika khususnya. Selanjutnya bersama. Oke, ternyata sudah berakhir Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang segala kekurangan itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan semoga kedepannya bisa kita laksanakan pembelajaran yang menyenangkan ini di kelas-kelas yang lain juga. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sultan Hadi Ananto, Guru Sarjana Pendidikan atas paparannya. Metode The Magic of Mathematics sangat menarik dan dapat menginspirasi guru dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu peserta seminar yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat kami persilahkan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika tidak ada, kami dapat menyimpulkan bahwa hasil laporan orientasi yang dipaparkan oleh Bapak Sultan Hadi Ananto tadi telah dipahami dengan jelas dan dimengerti. Oleh karena itu kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025, khususnya di SMP Negeri 15 Kota Surakarta. Kita telah bersama-sama menyimak laporan dari Bapak Sultan Hadi Ananto, Guru Sarjana Pendidikan, Ibu Tina Sugesti, Sarjana Sosial, dan Ibu Dia Putri Metasari, Sarjana Pendidikan. Untuk selanjutnya adalah tanggapan dari Kepala SMP Negeri 15 Kota Surakarta sekaligus mentor kepada beliau yang terhormat Ibu Heti Marini, SPAK MPD. Waktu dan tempat kami serahkan. Baik, terima kasih. Waktunya kembali kepada saya, Sarah. Bapak Ibu yang saya hormati dan terkhusus teman-teman narasumber pada kesempatan pagi ini, baik Pak Sultan Hadi, Bu Tina, dan Bu Meta telah menyampaikan paparan dengan sangat baik. Oleh karena itu apresiasi tentunya untuk
Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan dulu. Ya. Selamat Bapak Ibu telah melalui tahap seminar hasil laporan orientasi, dan ini tentunya menambah pengalaman tersendiri karena harus menyampaikan paparan di depan teman-teman semuanya. Mulai dari persiapan dan pelaksanaan itu membutuhkan effort yang tinggi tentunya, tidak grogi. Itu yang penting ya, karena bagaimanapun guru adalah pewara di mana-mana ya, harus menyampaikan informasi ke siapapun. Nah, ini bentuk latihan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya teman-teman kita. Setelah kita semuanya menyimak, kemudian mengikuti dengan seksama paparan teman-teman bertiga, menyampaikan laporan hasil orientasi kepada kita semuanya, maka dapat dipahami bahwa Bapak Ibu semua ini sudah sampai pada tahap memiliki pemahaman yang benar terhadap yang pertama SOTK tentunya, yaitu struktur organisasi tingkat kota, tingkat dinas pendidikan maupun tingkat sekolah. Ketika nanti Bapak Ibu menyajikan SOTK dalam bentuk bahkan struktur organisasi ini, mohon dipahami juga makna dari tiap-tiap hal yang dituliskan atau digambarkan di dalam struktur itu. Di situ ada garis vertikal, ada garis horizontal yang tentu memiliki makna yang berbeda-beda. Ini sekaligus masukan atas pemahaman terhadap SOTK, struktur organisasi tingkat kota sampai dengan tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Sehingga tidak salah dalam penerapannya nanti. Kalau teman-teman guru itu jika dihubungkan dengan teman guru yang lain atau Bapak Ibu guru yang lain, itu kan ada di garis horizontal ya, bukan garis vertikal, karena memang ada maknanya. Ketika kita terhubung dengan teman guru yang lain itu dengan garis horizontal, maka tidak ada istilah instruksi karena garisnya harus koordinasi. Jadi antar teman itu yang bisa dilakukan oleh kita hanya koordinasi, tidak ada garis instruksi, ya. Itu seperti itu mengkait dengan etika berorganisasi. Ya, jangan sampai nanti sesama teman main dawu-dawu kayak gitu ya. Karena jelas SOTK-nya jelas sekali bahwa kita bersama teman-teman adalah memiliki garis garis horizontal yang berarti koordinasi dan seterusnya itu harus dipahami supaya kita tidak salah dalam berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua jadi paham setelah teman-teman tadi menyeminarkan atau mempresentasikan hasil laporannya bahwa ternyata teman-teman ini selain paham SOTK juga paham visi misi baik dari kota sampai ke tingkat satuan pendidikan, yang mana visi misi ini menjadi rujukan kerja. Kita mau kerja ini arahnya seperti apa? Jadi mengarah kemana toh kerja kita ini? Ya tentu ke arah visi. Cara mewujudkannya dengan misi. Ya, tapi sudah dijelaskan dengan gamblang ya. Ini menunjukkan kalau teman-teman sudah paham gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita juga mendapatkan catatan bahwa teman-teman ini paham tupoksinya. Tupoksinya sebagai apa? Guru, pengajar. Maka tadi disampaikan ke kita semuanya tugas utamanya guru itu apa? Sudah dijelaskan yang mengajar, yang mendidik, yang mendampingi dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali. Oke. Dan ini sudah teman-teman tuangkan dalam gagasan-gagasan yang lebih spesifik sesuai dengan bidang pengajaran atau pembimbingan teman-teman semuanya. Kita tadi telah menyimak bersama Pak Sultan Hadi memilih fokus pada
magic matematik. Waduh, tadi aku sempet, wow, iki kok nek aku di magic juga ya. Jangan-jangan Pak Sultan tahu pikiran kita semua gitu ya. Kok bisa begitu? Nanti di lain kesempatan tidak dalam seminar karena perlu diskusi panjang tentang piye caranya magic gitu. Boleh nanti teman-teman belajar ke Pak Sultan. Tetapi menarik gagasan ini dan kita setuju ya, 3 gagasan dari teman-teman bertiga masuk ke inovasi pendidikan. Karena ini yang jelas menjadi bagian dari bagaimana kita bisa mengembangkan kinerja kita di dalam membersamai anak-anak belajar. Kalau kita berinovasi begini kan ada hal baru terus kita sajikan ke anak-anak, jelas nanti lebih menarik dan hasilnya tentu lebih baik. Demikian juga dengan Bu Tina dengan kartu simpatinya tadi. Iya, kartu situasi maksudnya, tapi gak apa-apa, itu kartu simpati juga dipakai kok gitu. Karena di bidang BK, bimbingan konseling, memang kita butuh meningkatkan empati anak-anak supaya mereka saling bisa menghargai. Yang jelas ketika anak-anak ini diasah empatinya, mereka dibawa pada peningkatan kecerdasan emosionalnya. Dan ketika anak-anak ini sudah cerdas secara emosional, akan terbantu pada saat mereka menjalin hubungan kerjasama dengan pihak manapun, dengan temannya, dengan gurunya, dengan orang tuanya, dengan masyarakat luas dan seterusnya. Ini kunci keberhasilan anak sebenarnya. Ya, jadi salah satu karakter yang memang harus dikembangkan oleh anak-anak adalah empati atau peduli kepada sesama dengan kartu ya. Menarik juga tadi yang ketiga Bu Meta menyampaikan dalam presentasinya kepada kita semuanya, karena bidangnya adalah bimbingan konseling, juga mengangkat anti bullying, yang mana memang ini masih menjadi tren ya di kalangan siswa. Makanya baik juga kalau inovasi untuk stop bullying di lingkungan anak-anak dengan game ya tadi ya, dengan game itu juga masuk dalam inovasi. Jadi 3 gagasan yang sudah teman-teman pilih dan teman-teman fokus untuk dipakai, diimplementasikan dalam tugas pokok fungsi sebagai guru pengajar pendamping nanti, itulah pasti menjadi inovasi yang mendukung. Teman-teman, kami juga bangga karena teman-teman sudah bisa memaparkan tentang nilai-nilai dasar ASN, yang mana ini Nyuntulung tidak hanya sampai pada paham bahwa nilai dasar ASN itu disingkat berakhlak, yang tadi juga sudah diuraikan dengan panjang lebar. Ini monggo diinternalisasi ya, diinternalisasi dalam diri kita. Wah, nggak bisa masuk ya, tapi nggak tahu, semoga masuk ya, dapat diinternalisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kemudian secara laporan kami juga sudah melihat laporan orientasi cukup baik ya, baiklah ya baik. Namun perlu diperhatikan oleh kita semua atau teman-teman secara khususnya tentang sistematika penulisan ya ke depan nanti ya, karena kan diupload nanti. Sistematika penulisannya, kemudian analisisnya, perhatikan juga penggunaan bahasanya ya. Tolong yang lebih formal dan juga lugas. Dan mengapa? Karena ini laporan formal. Terus berjuang untuk mengembangkan kreativitasnya, semangat berkreasi, berinovasi, Bapak Ibu, tentunya di bidang pendidikan yang semuanya bermuara pada meningkatnya mutu pelayanan kita kepada peserta didik. Tentunya itu yang bisa saya sampaikan. Semuanya sudah oke, bagus, tetap semangat dan nanti berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain supaya inovasi ini dikenal, dilaksanakan bersama-sama di sekolah kita. Sekian dari saya, dan kurangnya saya mohon maaf dan selamat berjuang. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Heti Mariani SPAK MPD atas
tanggapannya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025, khususnya di SMP Negeri 15 Kota Surakarta, telah berjalan dengan baik dan lancar mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih yang tulus kami haturkan kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung terlaksananya kegiatan pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan hari ini terdapat hal yang kurang berkenan. Mohon izin untuk menutup kegiatan hari ini dengan sebuah pantun. Di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Jangan ragu dan jangan bingung, ASN IBESKA pasti jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heti Mariani SPAK MPD atas tanggapannya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025, khususnya di SMP Negeri 15 Kota Surakarta, telah berjalan dengan baik dan lancar mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih yang tulus kami haturkan kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung terlaksananya kegiatan pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan hari ini terdapat hal yang kurang berkenan. Mohon izin untuk menutup kegiatan hari ini dengan sebuah pantun. Di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Jangan ragu dan jangan bingung, ASN IBESKA pasti jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.